pembahasannya adalah tentang at-taubah. Sebelum dia membahas apa isi kitab niki, at-taubah nika salah satu daripada pembahasan al-munjiyat. Lawanan daripada munjiyat itu namanya al-muhlikat. Kalau al-munjiyat itu yang menyelamatkan, kalau al-muhlikat itu yang menghancurkan. Nah, yang al-munjiyat niki salah satunya adalah taubah, dan itu banyak sekali. Yang sempat kutip niki dalam beberapa kitab, al-munjiyat itu yang secara umum saya anggap yang termasuk pembahasan munjiyat itu pertama at-taubah, kedua al-mujahadah, ketiga al-khulwatu wal uzlah. Khulwah wal uzlah ini artinya pada waktu-waktu tertentu sebaiknya kita punya waktu khusus untuk kita menyendiri dan tidak terlalu sibuk dengan ikut dengan kerumunan dan keramaian, untuk fokus kita kepada Allah. Keempat niki at-taqwa, kelima adalah wara', keenam adalah zuhud, kepitu adalah as-sumtu. Tidak banyak bicara kecuali yang tidak bisa kita hindari atau yang benar. Yang kedelapan al-khawf, yang kesembilan adalah ar-raja, yang kesepuluh adalah al-huznu. Nah, niki yang tidak akan disebutkan seluruhnya, sebanyaknya niki sampai 35. Niki tadi sepintas tentang al-munjiyat. Nah, lawanan dari munjiyat niki al-muhlikat. Al-muhlikat niki pertama kali adalah asyirku, kedua hasad, ketiga dengki, iri, kemudian ghibah, kemudian fitnah, dan seterusnya. Niki juga banyak yang disebut muhlikat, yang menghancurkan. Jadi secara umum kitab niki membahas tentang al-munjiyat wal muhlikat. Satu di antara munjiyat niki adalah at-taubah. At-taubah, ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz fi suratin Nur ayat 31. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah. Kalau secara teksnya ayat ini niki adalah amar, perintah. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Wa tubu ila Allahi jami'an. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang beriman. Fokus dia perintah tobat ini kepada orang yang beriman. La'allakum tuflihun. La'alla niki dalam ilmu qawaidul lughah Arabiyah niki adalah huruf taraji, yang itu artinya moga-moga kalian beruntung, moga-moga kalian selamat dengan bertobat itu. Secara bahasa taubat itu bermakna roja'. Taubat adin tulak. Setelah kita tahu diri kita banyak salah, banyak lalai, banyak lupa, nah di situ ada sebelum bertobat itu ada yang disebutkan al-iktiraf. Iktiraf itu mengaku kalau kita ini manusia adalah mahalul khata wal nisyan. Gudang salah, gudang lupa. Nah, mengakui itu namanya al-iktiraf. Iktiraf mengaku bahwa kita ini banyak salah. Karena banyak salah maka segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itulah namanya taubat. Dari kata tabayatuhu taubatan, dari diartikan di situ raja'at raja'an. Kembali kepada Allah. Artinya mengembalikan segala persoalan kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuni dosa dan salah kita. Itu makna taubat secara umum, ya. Akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Fawraq rahimahullahu ta'ala, memberitahukan kepada kami oleh Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Fawraq rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat. Qala berkata, akhbarana Ahmad bin Mahmud bin Kharraz qala hadatsana Muhammad bin Fadl bin Jabir. Ia telah menjelaskan kepada kami oleh Ahmad bin Mahmud bin Kharraz. Ia berkata, hadatsana Muhammad bin Fadl, telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Fadl bin Jabir, ya, qala Zakaria, ya,
Qala sami'tu Anas bin Malik, aku dengar Anas bin Malik yaqulu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah wa idza ahabba Allahu abdan lam yadurruhu dzambu. Summa tala inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-taibu minadz dzambi, taubat dari dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak berdosa. Tetapi taubat niki nanti akan ada syarat-syarat yang tidak bisa ditinggalkan syarat niki. Wa idza habballahu abdan, bila Allah mencintai hambanya, lam yadurrahu dzambu, tidak dimudaratkan oleh dosanya karena Allah mengampuninya. Bila Allah mencintai hamba, maka ampunan Allah datang, dosa sebesar apapun akan lenyap karena ampunan Allah. Ada beberapa contoh di dalam kitab lain, contohlah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada bab yang paling sering dibahas tentang, ada bab khauf waraja, harap-harap cemas di situ. Di situ juga menceritakan kisah seorang yang membunuh 99 orang. Kau benar-benar taubat kepada Allah, Allah selalu membukakan pintu taubat. Akhirnya orang ini, kalau begitu saya berguru kepada anda. Kalau anda mau berguru kepada saya, jangan kepada saya, tapi ikuti petunjuk saya, kata Syekh ini. Iya, saya akan ikuti petunjukmu. Lalu Syekh ini bilang, kamu berjalan ke arah ini, cari seseorang di situ, orang yang taat, orang yang wara, dan orang yang sangat dekat kepada Allah. Itu. Hanya disanggup orang ini berjalan sampai tengah jalan meninggal. Nah, ketika meninggal orang ini, dua malaikat kanan dan kiri bertengkar. Malaikat kanan bilang, ini orang mati dalam keadaan tobat, pasti masuk surga. Kata yang kanan. Jawab yang kiri, ndot dulu. 100 nih catatan nih, masih nih. 100 orang sudah dia bunuh, masa segampang itu akan masuk surga? Tetap bertengkar nih. Akhirnya di dalam riwayat itu dijelaskan, malaikat Jibril diperintah oleh Allah, coba selesaikan masalah ini. Antara malaikat kiraman katibin rakib dan atid ini masih bertengkar tentang orang ini. Lalu Jibril bertanya, datang, apa masalahnya ini sangat bertengkar? Kata malaikat pencatat yang kiri, nih Jibril, orang ini sudah membunuh 100 orang tanpa salah. Kok sekarang menurut teman saya ini dikira akan masuk surga gara-gara dia taubat? Jawab yang kanan, Jibril, siapapun yang taubat kan terhapus dosa-dosa itu. Kata yang kanan. Kalau begitu, kata Jibril, kita ukur sekarang daerah mana yang akan dituju, disebut. Kalau daerah yang dituju itu lebih jauh dari tempat berangkatnya, maka dia masuk surga. Kalau lebih dekat, maka dia masuk neraka. Ukur-ukur ternyata lebih ngarah sejengkal. Arah sejengkal itu lagi, ukur pas lebih sejengkal. Dan apa kata Jibril? Ini masuk surga gara-gara taubatnya. Nah, itu perang taubat di situ. Ya. Jadi kata Rasulullah, ini at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Wa idza ahabballahu abdan, bila Allah mencintai sang hamba, lam yadurruhu dzambun, dosanya tidak mempengaruhi dia karena Allah mencintai dia. Cinta Allah berarti ampunan kepada hambanya. Sumatala kemudian baca ayat ini, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta, senang kepada orang yang bertaubat dan senang kepada orang yang bersuci. Justru ayat ini dipakai dari bagian setelah selesai berwudu ini, dan itu ada dalam fadilah itu sungguh luar biasa ini. Begitu selesai kita berwudu menghadap ke arah barat, pakai doa ini, ya. Dan ini bagian daripada doa wudu yang agak panjang, tapi ini bagian yang mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, sungguh Allah cinta, senang kepada orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta atau senang kepada orang-orang yang mensucikan diri. Nah, suci itu dalam pandangan Islam tidak hanya suci secara zahir. Kalau bersuci secara zahir itu ada 4.
mandi, wudu, tayamum, istinja. Ini namanya at-tahirah az-zahirah, bersuci secara zahir. Tetapi bersuci secara batin itu adalah salah satunya adalah taubat. Taubat itu mensucikan hati, taubat itu membersihkan jiwa, ya, sehingga seringkali taubat kadang disebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari berbagai macam salah dan dosa. Ayat yang tadi ini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Qila ya Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, wa ma alamatu taubah. Nah, ini pertanyaannya, apa tanda-tanda taubat wahai Rasulullah? Qala an-nadamatu, menyesali salah itu. Penyesalan itu adalah merupakan salah satu syarat taubat. Okay. Ada yang bilang an-nadamah itu atau menyesal itu salah satu rukun taubat. Kita lihat penjelasan di sini, ya. Hadatsana Ghassan bin Ubaid an Abi Atiqah Tariq bin Sulaiman an Anas bin Malik. Telah menceritakan kepada kami oleh Ghassan bin Ubaid an Abi Atiqah dari Abu Atiqah Tariq bin Sulaiman an Anas bin Malik dari Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in ahabbu ila Allah taala min sabin taibun. Tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai di antara hambanya adalah melainkan pemuda yang banyak bertobat. Karena masa muda biasanya masa itu banyak membuat lalai. Tapi kalau ada masa mudanya itu dia tidak lalai tetapi selalu bertobat, itu yang paling Allah cintai. Kalau dalam hadis qudsi Allah menjelaskan dan Nabi menyebutkan itu, ya. Uhibbu salasatan wa hubbi li salasatin asyaddu. Aku cinta kepada 3 perkara, sabda firman Allah. Wa hubbi li salasatin asyaddu. Tapi aku lebih cinta kepada 3 perkara. Uhibbu syekh at-ta'ih. Aku cinta kepada orang tua yang taat. Wa hubbi lisyab at-ta'ih asyaddu. Tapi cintaku kepada pemuda lebih daripada cintaku kepada orang tua yang taat. Cintaku kepada pemuda yang taat lebih daripada cintaku kepada orang tua yang taat. Padahal dua-duanya taat dan Allah dua-duanya cintai. Tapi kalau diukur dari segi mana yang lebih Allah cintai, Allah lebih mencintai pemuda yang taat ketimbang orang tua yang taat. Orang tua yang taat bukan berarti dicintai oleh Allah, tapi perbandingannya. Kenapa? Sehingga lamun wah taubat ya sangat wajar lah. Maaf yang puruk indah menetua dia milih taubat ya. Lagu-lagu pemuda taat taubat, banyak taubat luar biasa di situ. Allah cintai, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ini tadi tentang apa? Ketika ditanya Rasulullah, wa ma alamatu taubah? Apa tanda taubat itu? Qala, Nabi jawab, an-nadamah, menyesali perbuatan itu dari keterlanjurannya atau kesengajaannya. Nah, hadis yang tadi itu disebutkan dalam oleh Imam As-Suyuti, ya. Rawahu aidan Ibnu Najjar wa hasanahu, meriwayatkan oleh Ibnu Najjar juga hadis ini dan menganggap hadis ini hadis hasan. Wa qad rawa, ya, awalhu Ibnu Majah, dan telah meriwayatkan pula awalnya oleh Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan taubat, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik mudah-mudahan ridhanya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min shay'in ahabbu ila Allah taala min sabit taib itu, lalu dilanjutkan at-taubatu awwalu manzilin min manazilis salikin. Taubat itu merupakan jalan pertama yang ditempuh oleh orang-orang yang memburu cinta kepada Allah dan takarrub kepada Allah, ya. Wa awwalu maqamin min maqamatit talibin, dan menjadi makom kedudukan pertama daripada orang-orang yang mencari makom dekat kepada Allah. Wa haqiqatut taubati fi lughatil Arab arruju. Hakikat daripada taubat itu dalam pandangan orang Arab secara bahasa adalah
kembali. Yuqalu taba ay raja'a. Fattaubatu ar-ruju'u amma kana madhmuman. Taubat itu artinya kembali, mengakui salah di hadapan Allah dengan iktiraf dari kesalahan dan perbuatan tercela yang telah dilakukan atau sengaja dilakukan. Itu bisyar'i dalam pandangan syara, ila ma huwa mahmudun fih, sampai dia mengganti kesalahan itu dengan perbuatan terpuji. Kalaupun tidak dengan perbuatan, paling tidak dengan bahasa ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan yang thayyibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu at-taubah. Nadam, menyesal adalah taubat. Ya. Arbabul usul min ahli sunnah qalu. Arbabul usul itu artinya orang yang memperdalam kajian di dalam usuluddin. Kalau bicara soal usuluddin, ada kajian namanya ilmu kalam. Juga disebut pembahasan ilmu kalam itu disebut usuluddin. Disebut juga dengan ilmu aqaid, disebut juga dengan nama ilmu sifat. Nah, di usuluddin itu memberikan syarat-syarat tertentu tentang taubat. Qalu, mereka berkata, syartut taubati hatta tasihha, syarat taubat itu baru bisa sah salah satu asya. Syarat taubat baru akan sah bila dia 3 perkara. 1, an-nadam, menyesal dengan kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan atau sengaja dilakukan. Ala ma amila minal mukhalafat, atas apa yang telah dilakukan daripada yang menyalahi aturan agama. Wa tarkuz zullah bil hal, dan meninggalkan ketergelincirannya di dalam perbuatan dosa salah itu seketika. Itu syaratnya. Yang berikutnya syarat taubat adalah wal azam ala an la yauda ila misli ma amila minal ma'asi. Berazam, berkeinginan kuat untuk melakukan sesuatu dan tidak mau kembali kepada perbuatan salah itu. Itu syaratnya. Walizalika fahazil arkan la budda minha hatta tasihha taubatahu. Rukun yang ini, ada yang menyebut syarat tadi, ada yang menyebut rukun. Rukun ini kalau orang mau bertobat harus dipenuhi rukun ini kalau memang taubatnya bisa dianggap sah. Qala haula, berkata mereka itu, wa ma fil khabar anna nadam taubatun. Apa yang terdapat di dalam hadis bahwa nadam itu adalah tobat. Innama nassa ala mu'zamihi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh diberikan nas atas agungnya itu adalah sebagaimana disebutkan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Secara letterlek bahasa, arafah itu artinya mengenal. Maka ketika orang berhaji, maka yang menjadi inti haji di situ yang membedakan dengan umrah adalah wukuf di Arafah. Maka dikatakan al-hajju arafah. Nah, bagi orang yang melakukan umrah, hanya bedanya dengan haji adalah pada wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itulah haji. Nah, lalu disebutkan oleh Nabi al-hajju arafah. Haji itu Arafah. Arafah itu kalau letterlek bahasa artinya adalah mengenal. Sedangkan di Arafah itu orang wukuf, diam sejenak, disuruh kita merenung, disuruh kita mengingat perjalanan hidup kita. Dengan bahasa Quran itu menyebut, coba pakai ayat yang mengatakan iqra kitabaka, baca perjalanan hidupmu. Kitab kita kan sendiri-sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu. Cukuplah kamu yang paling tahu apa yang telah kau lakukan oleh dirimu. Nah, ketika orang wukuf di Arafah itu disuruh banyak merenung, dan banyak merenung itu bagian daripada Arafah. Nah, ketika orang mau Arafah itu bisa mengenal diri. Siapa sih diri ini? Maka ada ungkapan yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu kalla lisanu. Ini ungkapan para ahli tasawuf ini. Siapa yang mengenal diri, baru dia bisa mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan tak mampu berbahasa.
Bahasa apa dia pakai? Rasa pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu mengenal diri, maka ada lagi ungkapan mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama ini mengenal Allah. Kalau masih pertanyaan, siapa Allah? Zat yang jauh, tiada jarak, dekat tiada batas. Apun itu paling jauh, tidak batas, rapat, tiada jarak. Yang berbeda ini, ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini namanya nafi isbat niki. La nafi, ilaha mampi, illa isbat. Allah musbat. La ilaha illallah, ini namanya nafi isbat. Nah, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah itu setelah bertaubat, ini adalah yang paling tinggi. Setelah bertaubat ini yang paling tinggi zikir yang dipakai, walaupun banyak zikir yang lain. Kenapa? Sebab ya belum dikatakan seseorang beriman kalau belum mengucapkan la ilaha illallah. Andi nara dengan hafal Quran telah sudah sejus lagu dingua ucap la ilaha illallah, maka belum dia dikatakan beriman. Jadi pintu gerbang orang masuk iman dan Islam itu adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ini yang terjadi ketika dulu nabiaran di zaman Rasulullah terjadi beberapa orang membuat masjid. Nah, ketika itu dari Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh sahabat mengecek, ternyata ada bangun masjid. Dan masjid itu disebut masjid dirar dalam Al-Quran. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Itu bukan bangunannya yang dirar, tapi orang yang berniat membangun masjid itu. Nah, ternyata yang bangun masjid dirar itu adalah orang munafik. Nah, begitu ditahu masjid itu dibangun oleh orang munafik, maka Umar yang luar biasa marah. Dengan membawa pedang, Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya bunuh orang-orang itu. Karena ada ayat mengatakan walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu ilaihi, dan seterusnya ayat itu masjid dibangun untuk mengintip-intip kesalahan orang Islam, untuk memecah belah kaum muslimin, untuk melemahkan dan mencari-cari celah untuk menjatuhkan orang muslim. Nah, ini yang buat Umar marah, bawa pedang. Umar izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh orang-orang ini. Rasul diam sejenak, baru dia menjawab, Umar, kalau anda bunuh, dia kan sudah ucap la ilaha illallah. Nah, sedangkan Rasul sudah terlanjur mengucap kalimat man qala la ilaha illallah usima minni dima'uhu wa maluhu wa irduhu. Siapa yang sudah ucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak boleh diganggu dia, tidak boleh tumpahkan darahnya, tidak boleh dia dicaci maki, tidak boleh diambil hartanya. Kalau anda bunuh dia Umar, nanti orang luar Islam menganggap kita perang saudara, membunuh orang yang sudah ucap dua kalimat syahadat. Sebegitu Rasul melarang, padahal jelas-jelas itu Quran menyebutnya. Orang ini adalah sengaja membuat masjid untuk menjadikan kaum muslim terpecah belah saat itu. Toh juga Rasul tidak memberikan untuk membunuhnya. Apa anjuran yang seharusnya? Suruh saja dia bertaubat. Nah, ini yang terbaik. Maka taubat ini ajak dia kembali kepada jalan yang benar, lepaskan hati-hati yang tidak baik itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah baru terjadi bila di Arafah mengenal diri, baru dia kenal Tuhan. Kenal Tuhan, dia sadar bahwa saya ini hamba Allah yang dijadikan untuk lahir di dunia ini untuk beribadah. Nah, ini kaitannya dengan tobat yang tadi. Wa hadza ma'na taubatu ala jihati tahdid wal ijmal. Nah, ini makna taubat dengan terbatas dan secara global, secara umum. Fa amma ala jihati syarh wal ibanah. Adapun makna tobat dengan makna asyarah secara luas pembahasannya, wal ibanah dengan secara terang benderang,
fa inna lit taubati asbaban wa tartiban wa aqsaman. Untuk taubat itu ada sebab-sebab, wa tartiban ada aturan-aturan, wa aqsaman ada pembagian-pembagian. Jadi sebab, urutan dan pembagian. Fa awwalu dzalika ya intibahul qalb an raqadatil ghaflah. Yang pertama kali intibah, membangunkan, mengingatkan al-qalb hati an raqadatil ghaflah, dari tidurnya dalam kelalaian. Jamaah sekalian, ada hadis Rasul yang menggambarkan betapa seringkali hati kita tidur. Tidur itu sindiran dari kata lali kepada Allah. Lalu Nabi bersabda, innal qalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguhnya hati itu karatan sebagaimana karatannya besi. Para sahabat bertanya, pakaipa injila wahai Rasulullah, bagaimana membuat karatannya hilang wahai Rasulullah? Bila perlu karatan berubah jadi kilatan. Bitaubati wa qiraatil Qur'an salatil jamaah. Dengan bertaubat, banyak baca Quran dan sholat berjamaah. Itu cara untuk menjadikan hati yang karatan, karena hati yang karatan itu yang disebut di sini dengan sebutan al-ghaflah, ya. Jadi saat pertama di sini disebutkan fa awwalu dzalika intibahul qalbi an raqadatil ghaflah, membangunkan, mengingatkan, menyadarkan hati dari tidurnya karena kelalaian. Wa ru'yatul abdi ma huwa alaihi min su'il halati wa yasilu ila hadhil jumlah bitawfiqi lil isra ila ma yaquru bi balih. Nah, di sini dia wa ru'yatul abdi, hamba harus melihat ma huwa alaihi min su'il halah, apa yang ada pada dirinya daripada jeleknya keadaan dan kondisi yang mempengaruhi jiwa niki, ya. Wa yasilu ila hadhil jumlah, baru bisa sampai kepada tingkatan yang tadi disebutkan itu dengan cara apa? Bitaufiq lil isra, mohon petunjuk agar kita bisa mendengar kebenaran yang ila ma yaquru bi balik, sampai apa yang terlintas dalam hati, min zawajiril haq, daripada kebenaran yang bisa menggempur kesalahan. Lalu ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau orang banyak bertaubat, bisikan kebenaran pada hati ini menyeruak. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, maka Rasul bersabda, istabti kalbaka walau aftakan nas, wa fi riwayatin istabti kalbaka walau aftakal mukti. Minta fatwa kepada hatimu, minta petunjuk pada hatimu, minta bimbingan dalam hatimu, ya. Sekalipun orang berfatwa tapi berbeda dengan jeritan nurani kita, saat seperti itu adalah ikuti nurani, ikuti hati, karena dia sudah awali dengan taubat. Nah, itu nanti dalam pembahasan selanjutnya disebut dengan al-firasat. Nah, firasat itu datang dari hati yang bersih, hanya banyak bertobat, sampai ada menjelaskan tentang ittaqu firasatal mu'min fa innahu min nurillah, katanya. Takutlah firasat orang beriman, karena firasat orang beriman cahaya yang datang dari Allah. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah firasat orang yang beriman, fa innahu min nurillah, karena firasat orang beriman dari cahaya Allah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baru terjadi seperti itu bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fil khabar, dalam hadis disebutkan, inna fil badan lamudghah, sungguh di awak tiang pelungguh niki, di badan manusia ada segumpal daging. Iza saluhat suluha jami'ul badan, lamun bagus daging niki seluruh badan jadi bagus, jadi baik. Wa idza fasadat, lamun sida daging niki rusak, fasada jami'ul badan, rusak seluruh badan. Ala, ketahuilah, wahya al-qalb, itulah hati. Nah, fa iza fakkara bi qalbi, nah bila berpikir, ya, dan menggunakan hati di situ, pisu ima yasna'u, tentang kejelekan apa yang sudah dia lakukan. Mohon maaf nih teman sekalian, ada sebagian di kitab lain membahasnya begini,
Yang pertama kali itu adalah pikiran, ya. Dari pikiran baru ke hati. Nah, pikiran ini, otak ini, akal ini adalah makanannya ilmu. Hati ini makanannya taubat. Hati ini makanannya berzikir. Hati ini makanannya takarrub kepada Allah. Nah, ketika seseorang mau bertakarrub kepada Allah, maka akal dan hati sinkron dalam berzikir kepada Allah. Yang tidak otak doang tapi dengan hati, ya. Nah, bila ini seimbang, mohon maaf nih, kalau apa yang ada jeritan di hati dengan apa yang ada di otak ini seimbang, itu namanya jujur pada diri sendiri. Tetapi bila pikiran lain, hati lain, perang nanti ini. Dan kalau tetap berbeda, itu kan yang disebut munafik. Karena ada seimbang nih. Ada nyebutnya itu, mohon maaf, Dajjal itu disimbolkan dengan buta matanya sebelah. Itu oleh para ulama tasawuf mengartikan bahwa karena tidak seimbang, tidak sejalan antara apa yang ada di otak dan apa yang ada di hati. Seki melek, seki buta. Maka disebut seperti itu Dajjal. Simbol sebetulnya nih. Nah, orang yang beriman dituntut untuk seimbang antara akal dan hati. Kalau sudah seperti itu, baru Nabi sebutkan istaqti kalbaka walau aftakan nas. Minta fatwa, minta petunjuk ke dalam hatimu sendiri, sekalipun sejuta orang berfatwa kepada anda, tetapi beda dengan hati kita, ikuti hati. Tetapi manakala hati ini sinkron antara akal dan hati. Lalu dijelaskan lagi, faidza fakkara biqalbihi fi su'i ma yasna'u, bila berpikir dan menjernihkan hati, mengingat tentang apa yang jahat, apa kejahatan yang terlanjur dia lakukan atau sengaja dia lakukan, wa absara ma huwa alaihi min kabihil af'al, dan memandang dari perbuatan-perbuatan yang jelek yang sudah dia lakukan, ya, itu sanaha fi qalbihi iradatut taubah, maka akan muncul dimindang, ni itu salah, ni itu keleh, ni itu keliru, ni itu lupa, ni itu lali. Sanaha fi qalbihi iradatut taubah, muncul dalam hatinya kehendak untuk bertaubat, maka disuruh banyak tafakkur, ya. Wal ikla' an qabihil muamalat, mencabut diri dari kejelekan-kejelekan perbuatan yang sudah dilakukan. Fayamudduhu al-haq subhanahu wa ta'ala bitashihil azimah, maka di situ Allah akan membentangkan kebenaran kepada hambanya yang sudah merenung dengan hati yang bersih, diberikan di situ petunjuk untuk, ya, tashihil azimah, ya, melapangkan hati dia untuk dia mau melakukan sesuatu yang bernilai kembali kepada Allah. Wal akhdhu fi jamilil raj'i, dan mengambil kembali, sikap kembali kepada Allah dengan indah. Wa ta'ahhubu li asbabit taubah, ya, dan senang, cinta untuk melakukan apa yang menjadi sebab-sebab orang bertobat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ya, di dalam Al-Quran sampai ada satu surat yang namanya surat At-Taubah, ya. Dan di dalam Al-Quran ketika orang baca surat Taubah tidak diberikan baca bismillah, yang disuruh kita baca ta'awuz. Satu-satunya surat yang kalau dibaca kita disuruh membaca ta'awuz, tidak dibaca bismillah, satu-satunya nih, karena akan bertaubat kepada Allah dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Kasus inilah yang terjadi kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu ta'ala ketika dia bertanya tentang banyak masalah kepada Rasulullah. Di situ dijelaskan tentang pertanyaan Muaz kepada Rasulullah tentang pada saat Rasulullah bercerita tentang amal ibadah seorang hamba. Amal ibadah seorang hamba yang pertama dibawa amal tentang sholat,
baru sampai langit pertama ditolak karena ada bercampur dengan yang salah. Amal tentang zakat barulah pintu kedua ditolak karena ada campur. Sampai langit ketujuh, sampai pintu langit ketujuh ditolak semuanya. Spontan Sidna Muaz nangis terseduh-seduh. Lalu siapa Rasulullah yang selamat? Ini sudah sholat, ini sudah zakat, ini sudah puasa, ini sudah haji, ini sudah melakukan kebaikan. Semua ditolak di pintu langit 1, 2, 3 sampai 7. Lalu siapa ya Rasulullah yang akan selamat? Dengan tersenyum Rasulullah dia tepuk paha Muaz. Apa jawaban Rasulullah? Muaz, hal seperti itu gampang kalau Allah menghendaki. Jadi kita beribadah ini ikhtiar, namun ujungnya adalah mencari ridho Allah. Jangan mencari ridho Allah kalau tidak ikhtiar, tapi berikhtiar untuk mencari ridho Allah. Disitulah peran dalam pembahasan akidah itu yang disebut dengan takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir mubram itu adalah takdir Allah yang masih mungkin saja berubah karena perbuatan hamba. Takdir muallaq itu takdir muallaq nih. Takdir muallaq adalah takdir yang amal ibadah seorang bisa merubah nasibnya di sisi Allah. Itu takdir muallaq. Tapi kalau takdir mubram niki adalah takdir Allah yang tidak bisa dirubah sama sekali. Udah patok dikit. Berkaitan kajian ini, maka moga-moga kita terus berharap dalam takdir muallaq itu disertai dengan taubat. Kembali kepada at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Bertobat dari dosa sama seperti orang yang tidak berdosa. Kemudian dijelaskan oleh para sahabat ya, dan begitu juga oleh para ulama. Salah seorang ulama bernama Al-Ustadz Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala yaqul, Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berbahasa niki, nabi bahasa niki ya, awwaluha at-taubatu ya, wa awsatuha al-inabatu wa akhiruha al-aubah ya. Keadaan orang yang bertobat itu disebutkan sini. Awwaluha at-taubah, pertama kali bertobat, wa awsatuha al-inabah. Sama maknanya ini, inabah itu kembali kepada Allah juga. Wa akhiruha al-aubah, aubah juga kembali. Taubat, inabah, aubah ini mengembalikan diri, hati, perasaan, tekad, pikiran semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'alat taubatu bidayah, maka dia jadikan kata taubat itu sebagai pemula, wal aubatu nihayah, aubah itu sebagai penghujung, wal inabatu awsatuha, dan inabah itu sebagai pertengahannya. Fakullu man taba li khaufil uqubah, setiap dengan taubat karena takut terhadap akibat yang datang dari kesalahan sendiri, bahwa sahibut taubah itu namanya orang yang disebut sahibut taubah. Wa man taba tama'an fis sawab, barang siapa yang bertaubat mengharap dapat pahala, bahwa sahibu inabah itu namanya inabah. Jadi lamun at-taubatu li khaufil uqubah, bahwa sahibu taubah, wa man taba tama'an, siapa yang bertobat karena mengharap min sawab, mengharapkan pahala, bahwa sahibu inabah itu namanya orang yang inabah. Wa man taba mura'atun lil amr la liraghbah fi sawab aw rahbah min al-iqab, siapa yang bertobat semata-mata untuk menjaga jalankan perintah, bukan karena liraghbah fi sawab, bukan karena mengharapkan pahala, aw rahbah min al-iqab, juga tidak kepada siksa yang diancamkan, tetapi dia semata-mata adalah mura'atul amr, menjalankan perintah Allah, bahwa sahibu aubah namanya. Jadi ada sahibul taubah, ada sahibul ibadah dan inabah, dan ada sahibul aubah. Terakhir ya sekalian ya, Al-Quran surat At-Taubah menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin. Jadi baru dikatakan kemukminan seseorang itu maka dihiasi dengan taubat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31,
wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Nah, kata taubat ini kalau kita kaitkan lagi dengan ayat Al-Quran, ketika orang bertaubat disebut istighfar, fastaghfirillah. At-taubah artinya taubat, istighfar juga taubat. Cara bertaubat itu istighfar. Lalu dikaitkan dengan begini, ketika ada surat pendek dalam juz amma yang mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau lihat orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Apa lanjutan ayat itu? Fasabbih, sucikan Tuhanmu, bihamdi rabbika, dengan cara memuji-muji, wastaghfir, minta ampun. Yang jadi pertanyaan, Nabi sukses berdakwah, orang-orang berbondong masuk dalam agama Allah, kenapa Nabi disuruh taubat? Wastaghfir, minta ampun kepada Muhammad, salah apa? Ternyata taubat bukan untuk kesalahan saja, tetapi untuk menjaga supaya jangan kesuksesan dan keberhasilan itu dianggap hasil sendiri, tapi itu anugerah dari Allah SWT. Maka Nabi disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, minta ampun kamu Muhammad, innahu kana, dan seterusnya. Nah, inilah pengajian kita pada sore ini jemaah sekalian. Fokus kita tadi dari awal sampai akhir adalah bertaubat. Dan bertobat itu tidak hanya ketika kita merasa ingat berbuat salah, tapi ketika kesuksesan ada, tobat juga kepada Allah, supaya jangan kesuksesan itu dinyatakan dari diri sendiri, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berfaedah, berguna untuk diri tiang dan seluruh jamaah sekalian, dan semoga pula Allah menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu minat tawwabin at-tahirin, selalu banyak bertobat dan mensucikan hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka Allah darajat, tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zid 'alaina ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilmal haqq wal yaqin wa 'allimna 'ilmal ma'rifah kama 'allamta 'alal arifin. Allahumma astur uyubana wastur awratina wa amin rawatina. Allahumma la tu'akhidna minna nasina aw akhtana. Allahumma la tadallana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahlan illa 'allamta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa sattarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lana salahan wa laka ridha illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.